La ilaha illa, ya kan? Illa, hanya. Apa yang hanya? Allah, hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Sedangkan wujud bumi, langit, surga, neraka, malaikat, iblis, manusia, dan segalanya makhluk binasa dalam wujud Allah. Allah itu maknanya tiada segala. Saya ngambil garis besarnya aja. Allah itu tiada segalanya. Alam, langit, bumi, surga, neraka, malaikat, iblis, dan segalanya makhluk tidak ada. Yang ada itu hanya Allah yang Maha Esa. Allah itu bisa juga secara dinafikan dia. Kemudian illaha. Jadi kalau dalam kalimat Allah itu tadi, segala-galanya ataupun makhluk itu tiada, yang ada hanya Allah yang Esa. Namun pada kalimat ilaha diisbatkan maknanya ada segala-galanya, ada bumi, ada surga, ada neraka, ada malaikat, iblis, ada segalanya. Makhluk itu ada. Pada tahap ini makhluk ada, Allah pun ada. Namun adapun wujud makhluk di sini adalah wujud majazi, bayangan. Jadi dia bergantung kepada wujud pada yang punya wujud. La ilaha illa, ya kan? Illa, hanya. Apa yang hanya? Allah, hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Sedangkan wujud bumi, langit, surga, neraka, malaikat, iblis, manusia, dan segalanya makhluk binasa dalam wujud Allah. Dan hanya bergantung semata-mata kepada wujud Allah. Hanya Allah yang Esa. Jadi kalau diringkeskan la ilaha illallah itu tiada nyata, hanya Allah. Nggak ada yang nyata, nggak ada makhluknya, hanya Allah. Itulah masuk kepada 0, 0, titik, 0. Kosongkan dirimu, baru kamu bisa melihat Allah. Siapa yang melihat? Bukan Johir. Yang melihat, memandang itu sesuatu yang pernah dihembuskannya dengan sir. Itulah titik-titik, ya. Jadi jalannya itu memang dia harus dimakomkan, gak hanya sekedar lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai berbuih pun gak akan temu-temu. Ditingkatkan, dia masukkan, dimakomkan. Makanya dalam thariqah itu ada makomnya, dia tempat-tempat dalam diri kita itu, itulah jalan namanya. Jalannya itu kalau pada umumnya di Naqsabandiyah itu la itu dari pusat. Tadi seperti yang kita bahas pada waktu bahas tentang ciri mursyid itu, mengajarkan dengan metode cara masing-masing menurut sanad yang mereka dapat dari guru-guru kita itu. Jadi metode itu masing-masing. Dan makom ini masing-masing juga, makom dasar tempatnya di sini. Nanti udah guru mursyidnya melihat sudah berisi, makomnya itu dirubah lagi ini gitu. Ono Kang Sutris ya, gitu kan Kang Sutris? Ya, ya. Nggih, manut. Kosong berisi tapi kosong. Jadi memaknai, itulah makna la ilaha itu. Gak ada yang nyata kecuali hanya dia, hanya Allah yang Esa mata itu. Cuman kan ya beda-beda ya Pak. Metode beda-beda. Kan tadi kita kan di awal tadi waktu cerita tentang ciri-ciri mursyid, memberikan metode itu kan masing-masing mereka mendapat
menurut sanatnya masing-masing mereka dapatnya gimana, itulah yang diamalin. Ada yang lurus saja dari bawah pusat sampai Allah itu kubun-ubun. Ada yang belok, ada la ilaha kanan, Allahnya tetap di kolbu. Ada yang Allah tuh keluar dari tetap di jidat ataupun di ubun-ubun. Masing-masing. Ini ada yang rawuh apa? Menurut apa yang didapat secara kadang-kadang si murid itu pun sebelum mursyidnya mengijazahkan dari dapat duluan ditimbang kalau murid gue dari gurunya. Ada yang begitu. Bener, Ya Allah. bener nggak Kang Sutri? Bener nggak? Bener kan? Jadi Betul. ada yang memang dia sudah duluan dikasih petunjuk sama Allah. Ini loh tempatnya. Rasulullah itu memberitahu ini. Nanti malah gurunya ke belakangan gitu. Seakan-akan dia sudah menerima apa yang sudah diberikan dari secara rohania. Tapi nanti gurunya secara teori menerangkan itu. Belakangan teorinya. Karena kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Dan itu nggak bisa dipungkirin. Yaitu tadi tergantung kesungguhan ataupun mujahadah dalam istilah tasawuf ya. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam kita bertekad menuju kepada Allah. Seorang yang bersungguh-sungguh itu zikirnya itu tidak hanya sebatas lisan, dia akan terus sampai kepada bagaimana dia berusaha itu zikirnya itu di kolbu, di diri, di jiwa, napas, ruh, sampai nufus, sampai segitunya. Itu tadi mencapai kepada kosong, itu tadi kosong, titik kosong itu ya. Dimatikan, kosongkan diri kita dulu, baru duduk di titik. Kosong itu mencapai apa? Kosong. Ya kosong. Semakin berisi, semakin kosong. Semakin bodoh. Bukan semakin mententeng. Bukan semakin kemelelet ya, Bah. La ilaha illallah itu tadi. Gak ada yang nyata, hanya Allah. Kemana saja kamu menghadap, situ aja Allah. Wah. Tauja haitsu syi'ta. Maka kemana saja kamu menghadap, situlah wajahku. Wajah. Dalilin di Itu tauja haitsu syi'ta. Oh, bingung. Oh itu khatam nabuah, kalimat khatam nabuah kan itu. Minta dalil lagi. Segitiga itu. Yang atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau masuk mengenal Allah dan Rasulnya, Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kenapa di dalam segitiga? Kenali Islam, imani, baru menjadi ihsan. Itulah segitiga itu tadi. luar biasa. Islam, Abah Nur. iman, ihsan, baru dapatlah Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Itulah di dalam segitiga khatam nabuah itu tadi, yang ada di tengah-tengah dada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan itu beda capnya dengan nabi-nabi lain. Nabi lain itu sebelah kanan, cuma Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang di tengah-tengah itu. Masya Allah, istimewa betul Nabi kita. Masya Allah, Masya Allah. Hakikat ihsan itu, secara hakikatnya, kedudukannya itu adalah suhud. Itu suhud kepada Allah. Cuma itu. Kedudukannya itu dia hanya memandang Allah. Itulah ihsan. Menyaksikan Allah melalui mata hati. Bahwa hanya Allah itu saja yang wujud dan selainnya itu bukan Allah. Nah kembali la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu.